EPS-nya ya guys ya, atau kalau bahasa saham Indonya itu laba per sahamnya itu ada di 7,17 dolar. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fitur stock market yang ada di aplikasi Reku ya guys ya. Jadi untuk fitur ini itu sekitar ada 4-5 orang yang request diminta ke saya ya lewat kolom komentar untuk menjelaskan secara detail fitur stocks-nya ya. Jadi untuk fitur stock marketnya itu ada di samping menu futures ini ya, kalau kita klik. Nah, ini ya menunya ya. Di sini itu ada dua menu, ada Discover dan Market, dan kita bakal jelaskan kedua menu ini pada hari ini. Nah, silakan teman-teman login dulu ya ke akun Reku kalian masing-masing ya guys ya. Nanti kalau misalnya sudah login, maka tampilan utamanya itu seperti ini. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di Reku, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar akun di Reku itu ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah teman-teman udah diarahkan ke halaman ini ya, kalian bisa langsung klik aja menu stock ya. Ini adalah menu stock market ya guys ya. Jadi fitur stock market ini ya itu dirancang oleh si Reku agar kita bisa membeli saham US ya dan juga ETF dari aplikasi Reku ini ya guys ya. Jadi sekarang sudah mulai terdiversifikasi Reku ya. Kalau misalnya sebelumnya mungkin teman-teman taunya kita hanya bisa membeli kripto di Reku, di sini juga ternyata kita bisa membeli saham US dan ETF-nya. Nah, halaman Discover ini ya, ini adalah halaman untuk kita mencari ide investasi ya. Fungsinya bukan untuk trading tapi memberikan informasi mengenai kondisi pasar ya. Nah, halaman Discover ini itu terdiri dari yang pertama ini ada market status ya. Ini terdapat informasi tentang overnight ya. Jadi menunjukkan sesi perdagangan saham AS yang sedang berlangsung ya guys ya. Jadi di sini kan ada tulisannya nih pre-market dalam hitung mundur ya guys ya. 4 jam 34 menit 50 detik ya. Nah, itu adalah hitung mundur menuju sesi pre-market berikutnya ya. Jadi itu menunjukkan sesi perdagangan saham AS ya. Dan di bawahnya ya itu ada 3 indeks utama ya, ada S&P 500, kemudian ada DJI dan ada Nasdaq. Nah, S&P 500 ini ya, ini indeks yang berisi sekitar 500 perusahaan terbesar di Amerika, guys. Ya, kayak misalnya Apple ya, Microsoft, Nvidia, Amazon ya, guys ya. Jadi, di sini ada tulisannya ya, 0,22% ya. Artinya, rata-rata saham besar itu sedang turun sekitar 0,22% ya kalau dirata-ratakan. Kemudian ada DJI. Nah, DJI ini itu Dow Jones Industrial Average ya, guys ya. Jadi kayak indeks ini itu berisi 30 perusahaan blue chip ya, contohnya kayak Coca-Cola, McD, Visa ya. Jadi kalau DJI ini lebih ke mencerminkan perusahaan yang lama dan memang udah mapan lah ya. Kemudian di sampingnya itu ada Nasdaq. Nah, kalau Nasdaq ini dia lebih ke saham-saham teknologi ya. Jadi kayak Nvidia, Apple, Meta, Tesla ya. Jadi kalau Nasdaq turun ya, biasanya saham teknologi juga bakal ikut melemah ya guys ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini itu ada Recupek. Ya, Recupek ini itu mirip kayak paket investasi ya. Jadi daripada teman-teman membeli satu-satu saham, Reku itu udah kayak membuatkan kumpulan saham berdasarkan tema. Ya, contoh yang pertama ini ada Web3 Wall Street Fund ya. Nah, di Web3 Wall Street Fund ini ya, kalau misalnya kita klik ya, di sini itu berisi saham yang berhubungan dengan blockchain ya, kripto, Web3 ya, dan tertera juga di sini 3 years return ya, artinya keuntungan selama 3 tahun terakhir itu mencapai 204% ya. Berarti nilai paketnya itu ya, kumpulan paketnya ini kalau kita beli dalam 3 tahun terakhir itu keuntungannya 204% ya. Dan di sini juga ada simulasinya nih di bagian bawah sini ya. Jadi kalau kita investasi $10.000 ya di Web3 Wall Street Fund beberapa tahun lalu, maka akan bernilai kalau 1 tahun ya itu akan bernilai 8.258 ya. Sementara kalau 3 tahun yang lalu maka akan menjadi $30.430 ya. Ini ada simulasinya, dan kalau misalnya kita mau mulai investasi, nanti saya bakal jelaskan di video selanjutnya
ya. Karena di video kali ini kita cuma menjelaskan fitur-fiturnya saja. Oke. Nah, kita bisa kembali dulu ya. Nah, kita kembali ke halaman ini ya guys ya. Kemudian di sampingnya juga ada Magnificent Seven Fund ya guys ya. Ini Reku Pack juga ya, dan dia ini berisi 7 perusahaan teknologi besar guys ya, kayak Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon ya, kalau nggak salah saya Meta, Alphabet, dan Tesla ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen beli satu-satu ya tinggal beli fund ini aja, si Magnificent Seven Fund ini. Oke. Nah, kita lanjut aja ke bawah lagi ya. Di bawah ini ada penggerak pasar ya. Jadi penggerak pasar ini menunjukkan ya saham-saham yang paling aktif di hari itu. Ya, jadi kalau misalnya kita gunakan yang kenaikan teratas, maka ini top gainersnya ya, saham yang naik paling besar, misalnya si FIS ya, itu naik 6,33%. Kemudian ada SKLZ ya, ada NUE, ada SFIX ya. Kemudian kalau kita pilih yang penurunan teratas ya, berarti ini top losernya ya, saham yang turun paling besar. Nah, dan ini semua ya, ini gabungan dari saham dan ETF ya guys ya. Jadi kalau kita pengen lihat sahamnya aja, kita tinggal klik saham ya. Kemudian kalau kita pengen lihat ETF ya kita tinggal klik ETF ya. Jadi bisa kita kategorikan juga. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini itu ada performa sektor ya. Jadi ini itu kayak head map-nya lah ya. Sangat berguna untuk kita melihat uang itu sekarang sedang mengalir ke sektor yang mana ya. Misalnya ya, di sini itu yang kelihatan ya ada teknologi ya, itu plus 0,03% ya. Artinya rata-rata saham teknologi sedang naik. Kemudian ada finansial ya, itu 0,06% minus ya. Artinya sektor perbankan sedang turun ya. Kemudian ada consumer staples ya. Ini saham kebutuhan pokok ya, kayak misalnya Coca-Cola, Pepsi, Walmart. Nah, ini dia sedang turun 0,01%. Kemudian ada saham consumer cyclical, ini kayak ya saham konsumsi yang tergantung ekonomi lah ya. Kemudian ada healthcare ya, karena ini saham kesehatan. Lalu ada utilities ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Saya nggak akan jelaskan semuanya. Kemudian di bawahnya ada event ya. Event ini adalah kalender aksi korporasi ya. Jadi contohnya kayak Salesforce ya, cash dividend ya. Kemudian ada recording date-nya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memperoleh dividen, ya nama kita harus sudah tercatat sebagai pemegang saham pada tanggal tersebut ya. Dan kalau misalnya kita klik lihat semua di sini ya. Nah, maka akan muncul kalender seperti ini guys ya. Nah, jadi ini adalah kalender seluruh aksi korporasi di bulan Juli ya guys ya. Jadi ada kelihatan semua di sini event-eventnya ya. Di sini itu berisi ya dividen, stock split ya, reverse split, spin off ya, kemudian merger dan sebagainya. Pokoknya semua aksi korporasi lah ya. Dan di bagian bawah sini ya, di sini itu akan muncul daftar perusahaan yang memiliki corporate action pada tanggal tersebut ya. Contoh kayak misalnya CHUB ya, CHUBB ya, dia itu akan membagikan dividen ya guys ya sebesar $1,02 per share ya. Recording date-nya itu di 12 Juni 2026 ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya di bagian sini. Oke. Nah, itu adalah halaman pertama ya, yaitu halaman Discover ya guys ya. Dan untuk halaman Discover ini aja videonya cukup panjang ya guys ya. Jadi kita bakal lanjut aja ke menu market ya, untuk menjelaskan menu-menu lainnya supaya videonya nggak kepanjangan. Nah, di menu market ini ya kita bisa melihat ataupun mencari saham-saham yang kita sukai ya guys ya. Jadi di bagian paling atas ini itu ada menu pencarian ya, kalau memang kita sudah menemukan kira-kira saham apa yang kita suka di US ya, kita tinggal cari aja. Atau di bagian bawahnya ini itu ada filternya ya. Jadi kalau kita klik semua ya maka akan ditampilkan semua saham US ya. Lalu kalau kita klik new listing ya, maka akan ditampilkan saham-saham yang baru aja IPO ataupun yang baru aja listing ya guys ya. Contoh kayak yang baru ini ya, SpaceX ya, punyanya si Elon Musk yang baru aja listing beberapa hari yang lalu ya. Kemudian ada Spider Gold ya guys ya, ada ETF itu ya. Kemudian ada Schwab US Large Cap ya, itu ETF juga. Ada juga Benko Bradesco, kemudian ACM ya, ini adalah ETF baru ataupun saham-saham yang baru. Kemudian di sampingnya ada filter ETF ya. Jadi kalau ETF ini ya berarti semua yang muncul di sini ini adalah ETF ya guys ya.
Kemudian kalau kita klik communication service, nah ini saham dan juga ETF yang berada di sektor komunikasi dan service. Ya, kemudian ada consumer and cyclical kayak Tesla, ya, Amazon, kemudian Lululemon. Nah, itu masuknya ke consumer cyclical. Kemudian kalau teknologi. Nah, teknologi maksudnya ya kayak Nvidia, Apple, Microsoft ya, TSM ya, Taiwan Semiconductor. Kemudian Intel, AMD itu masuknya di sini, kemudian ada materials ya, lalu ada finansial ya, kemudian ada healthcare. Nah, ini banyak nih ya berdasarkan masing-masing sektor ya guys ya, sama kayak saham Indonesia lah ya. Saham Indonesia kan ada sektor-sektornya. Nah, saham US juga ada sektor-sektornya guys ya. Dan kalau misalnya kita klik salah satu ya, misalnya kita pengen lihat salah satu saham tadi, contohnya kita pengen lihat saham Amazon ya. Nah, jadi kalau misalnya kita klik Amazon, ya maka nanti kita bakal melihat chartingnya seperti ini. Kita bisa ubah ke chart satu mingguannya, ya. Jadi chart satu minggunya itu harga sahamnya itu terendah di $226 dan saat ini itu di $242 ya. Dalam satu minggu itu mengalami kenaikan 6,68% dan kalau kita ubah ke satu bulan ya, di sini ternyata dalam satu bulan ya, harga tertingginya itu pernah menyentuh di $263 dan ya saat ini itu sedang minus 7,43% dari 263 ya. Jadi dia turun $242 per satu sahamnya ya. Kemudian kalau dalam satu tahun kita bisa melihat ya, si Amazon ini itu tumbuh 10% guys. Ya, dan kalau kita klik semua di sini sepanjang waktunya dia udah naik sekitar 552%. Ya, nah kemudian di bawahnya itu ada yang namanya statistik kunci ya guys ya. Di sini itu ada 3 menu, ada umum ya, rasio valuasi dan keuntungan. Nah, di tab umumnya ini ya kita bisa melihat saat ini ya market cap dari si Amazon ini itu ada di angka 2,56 triliun dolar guys ya. Jadi market cap-nya ini bisa dibilang sangat besar ya guys ya. Kemudian di bawahnya itu ada average volume-nya ya. Rata-rata saham diperdagangkan ya. Jadi semakin besar ya berarti semakin liquid ya. Kemudian untuk earning per share-nya ya, EPS-nya ya guys ya, atau kalau bahasa saham Indonya itu laba per sahamnya itu ada di $7,17 ya. Jadi ini berkaitan erat dengan apa tadi harganya ya guys ya. Jadi kita lihat harganya $242. Nah, kemudian laba per sahamnya itu $7,17 ya. Jadi teman-teman bisa tahu dari situ kira-kira PI-nya berapa. Cuma nanti kita bakal lihat juga lah pembahasan PI-nya itu di sini nih ya, di rasio valuasi ya. Nah, kemudian ada EV-nya ya, enterprise value ya. Jadi EV itu singkatnya adalah nilai perusahaan termasuk utangnya ya. Jadi yang sering pakai ini kayak investor institusi nih ya, sering pakai data EV ini ya, itu nilainya 2,53 triliun ya. Kemudian 52 week high ya, harga tertinggi satu tahun terakhir ya. Jadi satu tahun itu kan ada 52 minggu tuh. Nah, berarti ini kita anggap aja harga tertinggi satu tahun terakhir itu di $278 ya, tanggal 5 Mei 2026. Sementara harganya saat ini itu $242 saja ya. Kemudian satu tahun terakhir harga terendahnya itu di 196 dan penurunan drawdown ya maksimum dalam satu tahun terakhir itu adalah 29,63% ya. Jadi pernah turun hampir 30% guys ya. Kemudian di sampingnya ada rasio valuasi. Nah, ini valuasinya ya. Jadi tadi kita udah lihat ya earning per share-nya, kemudian harga sahamnya. Nah, dapatlah PI-nya itu di 31,6 kali. Ya, artinya investor membayar 31,6 kali laba perusahaan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang memang masih bertumbuhnya itu tinggi, ya pasti pasar akan menghargai perusahaan tersebut itu dengan PI yang tinggi ya. Kecuali saat ini kalau teman-teman lihat ya saham-saham di Indo gitu ya, ada beberapa saham yang memang PI-nya itu rendah-rendah banget ya. Ada yang bahkan cuma 3 kali ya PI-nya ya. Ada yang 2 kali juga, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Nah, itu maksudnya apa? Contoh kayak saham Era Jaya ya di Indonesia ya, itu PI-nya 3 kali guys ya per video ini dibuat. Nah, itu artinya dalam 3 tahun ya kita bisa balik modal ya kalau PI-nya itu 3 kali. Nah, kalau misalnya 31,6 kali artinya kita butuh 31,6 tahun ya untuk bisa balik modal ya. Tapi tentu kenapa pasar menghargai dengan PI yang tinggi seperti ini itu karena memang perusahaannya itu pertumbuhannya cukup besar ya dan ada beberapa faktor lainnya ya. Makanya
pasar bisa menghargai perusahaan ini cukup mahal. Nah, kemudian di bawahnya ini ada price per sales. Ya, ini adalah harga saham sama dengan 3,4 kali penjualan. Ya, jadi rumusnya simpel aja sih ya. Semakin kecil biasanya semakin murah, guys. Oke, kemudian ada PBV ya. PBV-nya itu 6,4 kali ya. Jadi biasanya itu kalau di perusahaan Indo kan biasanya kita cari yang PBV di bawah 1 ya. Nah, cuman kalau untuk perusahaan ini, kalau untuk bank ya, biasanya kok perusahaan-perusahaan bank biasanya penting ya PBV, tapi kalau misalnya untuk perusahaan teknologi itu nggak terlalu penting ya. Kemudian EV/EBITDA-nya itu 15,4 kali ya. Sering dipakai sama analis profesional, semakin rendah ya biasanya semakin menarik ya guys ya. Kemudian di sampingnya ada keuntungan ya. Keuntungan ini ya kayak GPM-nya, gross profit margin-nya ya itu 50%, artinya setelah dikurangi biaya produksi ya perusahaan itu masih menyisakan 50% ya. Jadi kalau menurut saya sih semakin tinggi semakin bagus ya guys ya gross profit margin ini. Nah, kemudian untuk net profit marginnya ya ataupun net income marginnya itu di 12% ya. Artinya setiap $100 penjualan ya, laba bersihnya itu $12. Ya, ini nggak termasuk tinggi, nggak termasuk rendah juga. Ya, ini standar lah ya. Kemudian ada ROE-nya ya, ini return on equity ya. Ini bisa dibilang salah satu rasio favoritnya Warren Buffett, guys. Ya, jadi kalau misalnya di atas 20% ya berarti itu cukup bagus. Ya guys ya, dan si Amazon ini itu berada di angka 23,33%. Kemudian ROI-nya ini 11,54% ya. Jadi efisiensi penggunaan asetnya itu di atas 10% ya. Berarti ini sudah sangat baik juga. Oke. Nah, kemudian di atasnya di sini itu ada beberapa menu tambahan ya, kayak menu order pending ya, kemudian insight ya guys ya. Kemudian finansial ya. Ini finansial yang paling lengkap ya. Cuman untuk finansial ini nanti kita bakal bahas video khusus ya, karena finansial ini itu harus kita jelaskan lebih detail, kemudian aksi korporasinya ya, kemudian tentangnya ya, ini adalah tentang si sahamnya ini ya. Yang penting teman-teman di sini udah bisa memahami ya bagaimana sih cara menggunakan fitur ya yang ada di menu stock market di Reku ini ya. Jadi itu aja ya gambaran yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar Reku ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar Reku yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan aplikasi Reku ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.